Kenalin aku Tivo, jadi hari ini aku akan membuat mesin tetes sederhana dari styrofoam box. Kenapa sih aku pakai styrofoam box ini untuk membuat mesin tetes sederhana? Karena jika kita menggunakan styrofoam, maka pembuatan untuk mesin tetes sederhana jauh lebih efektif dan efisien. Selain itu, untuk harga juga lebih ekonomis dan pakai styrofoam tidak mudah terpengaruh temperatur dari luar. Penasaran gimana cara bikinnya? Yuk kita langsung aja ke tahap pembuatannya. Langkah awal yang perlu kita lakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Di sini ada styrofoam box. Kemudian ada termostat digital. Lalu ada kabel. Buah lampu panas dengan kapasitas daya 5 watt untuk masing-masing lampu. Kemudian ada penggaris, termometer ruangan, dan nampan plastik untuk wadah air. Ada rak telur. Rak telur ini ukurannya disesuaikan dengan wadah yang kita gunakan. Kemudian ada gunting, mika atau kaca untuk mengontrol telur dari luar. Yang terakhir ada lakban. Kita lanjut ke tahap pembuatan mesin tetes. Langkah pertama untuk membuat mesin tetes yaitu rangkai termostat, lampu, steker dengan menggunakan kabel. Jadi, perhatikan 3 kabel yang terpasang pada termostat. Pada kabel yang berwarna hitam dengan ujung besi itu untuk menunjukkan temperatur sensor pada mesin tetes. Lalu ada kabel yang berwarna kuning dan hitam itu untuk disambungkan pada kabel lampu. Pastikan lampu sudah terpasang dengan fitting lampu ya. Dan kabel yang berwarna merah dan hitam itu untuk disambungkan pada kabel steker. Lalu, jika semuanya sudah terpasang, kita coba dulu stekernya dipasangkan ke stop kontak dan pastikan lampu dan termostat menyala. Nah, jika sudah menyala semua, kita bisa pasangkan deh ke wadah mesin tetes. Kemudian, masukkan nampan plastik pada bawah mesin tetes, lalu isi air setengah atau 2/3 dari nampan. Fungsi air di sini berguna untuk menjaga kelembapan pada mesin tetes. Jika sudah, susun rak telur di atas nampan air ini. Kemudian untuk membuat jendela pada mesin tetes, kita bisa menggunakan kaca atau mika.
Gunanya dari jendela ini untuk mengontrol telur dari luar. Nah, jendelanya ini sendiri saya buat dengan panjang 26 cm dan lebarnya 6,5 cm. Jendela ini saya buat di tengah-tengah styrofoam atau 15 cm dari bawah styrofoam. Nah, berikut cara menyeting termostat digital. Di sini ada dua tombol, yang sebelah kiri ada tombol panah ke atas yang menunjukkan suhu bawah dari mesin tetas. Jika kita tekan sebentar, maka di situ menunjukkan suhu lampu akan menyala. Nah, jika ingin dinaikkan suhunya, bisa menekan tombol panah ke atas atau jika ingin diturunkan, tekan tombol panah ke bawah. Di sini saya menggunakan suhu bawah 37,4 derajat Celcius. Selanjutnya, tombol sebelah kanan, yaitu tombol panah ke bawah, yang menunjukkan suhu atas dari mesin tetas. Nah, di situ menunjukkan suhu yang digunakan lampu akan mati. Jika ingin dinaikkan, bisa tekan tombol ke atas atau sebaliknya. Di sini saya menyeting dengan suhu 38 derajat Celcius. Nah, mesin tetas ini juga dilengkapi dengan dua ventilasi pada bagian kanan dan kiri mesin tetas. Selain itu juga terdapat termometer ruangan di dalam mesin tetas guna melihat suhu di dalam mesin tetas. Nah, berikut mesin tetas yang siap digunakan untuk menetaskan telur vertil. Mesin tetas yang saya buat ini dapat menetaskan telur dengan kapasitas sebanyak 50 butir telur puyuh dan 25 butir telur ayam. Langkah-langkah untuk menetaskan telur yaitu pilihlah telur vertil. Sebelum telur dimasuk ke mesin tetas, pastikan suhu dalam mesin tetas sudah stabil. Biarkan dulu bohlam pemanas menyala selama 2 jam agar suhu pada mesin tetas konstan. Pilih telur dengan umur kurang dari 5 hari pada suhu ruang. Kemudian, bersihkan telur dari kotoran-kotoran atau sisa-sisa darah yang menempel menggunakan lap basah, dilap secara searah. Nah, telur sudah dapat dimasukkan ke dalam mesin tetas. Pada hari pertama sampai hari ketiga, telur tidak boleh dibolak-balik, disebut pada masa kritis. Dan jangan dibuka tutup mesin tetasnya, pastikan terhindar dari goncangan. Kita dapat mengontrol telur dari luar dari jendela yang sudah kita buat tadi. Pada hari keempat sampai ke-18, telur harus dibolak-balik agar panasnya merata. Pembalikan telur bisa dilakukan 3-9 kali per hari, tapi agar hasil maksimal, pembalikan telur minimal 6 kali per hari. Pada hari ke-19 sampai ke-21 atau 3 hari terakhir, telur jangan dibolak-balik karena disebut periode kritis. Pada 3 hari terakhir, suhu mesin tetas harus diturunkan 1 derajat Celcius dan kelembapan dinaikkan. Nah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.